Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah pada abad ke-16, tetapi juga menjadi wilayah pertama di Indonesia yang menjadi ladang misi kekristenan. Dan tahukah Anda, Mamuya di Halmahera menurut catatan sejarah dikenal sebagai kampung Kristen pertama di Indonesia. Wow, lalu bagaimana Injil bisa tersiar di wilayah ini? Inilah dia jejak kekristenan di Maluku Utara. Kedatangan bangsa Portugis ke Ternate pada tahun 1512 tidak hanya menandai dimulainya hubungan dagang, terutama dalam komunitas cengkeh, tetapi juga menjadi titik awal penyebaran agama Katolik di wilayah Maluku Utara. Para misionaris yang menyertai ekspedisi Portugis menjalankan tugas penginjilan tidak hanya di kalangan rakyat biasa, tetapi juga di lingkungan bangsawan. Pada tahun 1534, seorang pangeran Ternate menerima baptisan sebagai simbol awal pertobatan serta ekspansi gereja Katolik di kawasan tersebut. Puncak misi Katolik terjadi saat Franciscus Xaverius, misionaris Jesuit, mengunjungi Ternate dan Halmahera pada tahun 1546 sampai 1547. Ia mengajar, memberitakan Injil, dan membaptis banyak orang. Namun, konflik antara Portugis dan Kesultanan Ternate serta meningkatnya dominasi VOC Belanda pada awal abad ke-17 melemahkan posisi Portugis. Pada tahun 1575, Portugis diusir dari Ternate, menandai berakhirnya fase pertama misi Katolik. Meski mengalami kemunduran, catatan sejarah mencatat bahwa kampung Mamuya di Halmahera merupakan komunitas Kristen pertama di Nusantara. Proses kristenisasi di wilayah ini bermula dari Kolano Mamuya, gelar bagi pemimpin lokal yang menerima agama Kristen dan diikuti oleh warganya. Sekitar tahun 1565 jumlah komunitas Kristen tercatat mencapai 47 kampung dengan total populasi mencapai 80.000 jiwa. Ketika VOC Belanda berhasil menguasai wilayah Maluku termasuk Ternate pada tahun 1605, mereka secara sistematis menggantikan dominasi misi Katolik Portugis dengan ajaran Kristen Protestan. Peralihan ini bukan hanya sekedar perubahan teologis, tetapi juga merupakan bagian dari strategi politik dan kebudayaan VOC untuk mengonsolidasikan kekuasaan di wilayah Kepulauan Rempah. Penyebaran Protestan dilakukan melalui struktur pemerintahan kolonial dan sistem pendidikan yang dikendalikan oleh VOC. Penginjilan tidak hanya terbatas pada pewartaan Injil, tetapi juga mencangkup pendidikan umum, penggunaan bahasa Melayu, dan pembentukan jemaat di wilayah seperti Tidore, Halmahera, dan Bacan. Dalam pelaksanaannya, para pendeta yang diutus oleh Gereja Reformasi Belanda serta guru-guru Injil lokal memainkan peranan yang sangat penting dalam pembinaan spiritual dan moral masyarakat Kristen. Namun, pelayanan keagamaan pada masa ini bersifat formalitas dan birokratis, mengingat pengaruh VOC menjadikan agama sebagai alat legitimasi kolonial. Pendekatan pastoral lebih menekankan kepada kepatuhan administratif daripada mengembangkan iman yang kontekstual dan partisipatif dalam masyarakat lokal. Nederland Zendeling Genootschap atau NZG atau Perhimpunan Zendeling Belanda didirikan pada tahun 1797 di Rotterdam yang berperan penting dalam penyebaran Kristen di wilayah Hindia Belanda, khususnya Maluku Utara. Salah satu tokoh misionaris utama NZG adalah Joseph Kam yang tiba di Ambon pada tahun 1815 dan melayani Maluku hingga wafat pada tahun 1833. Pada tahun 1817, Kam memperluas pelayanannya ke Ternate yang menandai ekspansi NZG ke wilayah utara Maluku.
NCG tidak hanya fokus pada penyebaran Kristen, tetapi juga penguatan jemaat yang sudah ada sejak era Portugis melalui pembinaan spiritual, pendidikan teologi, dan pengembangan struktur gereja. Mereka mendirikan sekolah-sekolah untuk pelatihan guru dan pendeta lokal guna mencetak tenaga lokal yang kompeten secara doktrinal dan pastoral. Selain itu, dilakukan juga penerjemahan literatur Kristen ke dalam bahasa daerah. Meskipun pusat operasional NCG di Ambon, namun pengaruhnya meluas hingga Ternate dan Halmahera dengan mengirimkan guru Injil dan pendeta untuk memperkuat jemaat di daerah-daerah tersebut. Pada tahun 1864, wilayah Papua dulu Irian Jaya dilanda gempa besar yang berdampak pada aktivitas misi di sana. Menanggapi situasi tersebut, para misionaris dari UZV atau Perserikatan Perkabaran Injil Utrecht yang ada di Irian kemudian memutuskan untuk mengalihkan sebagian kegiatan misi mereka ke wilayah Maluku Utara, dimulai dari Ternate dan kemudian ke Halmahera. Salah satu misionaris UZV yang diutus ialah H. van Dicken, yang juga memiliki keahlian dalam pertukangan dan juga pertanian. Awalnya Dicken menetap di pesisir Halmahera, namun pada tahun 1867 pindah ke sekitaran Danau Galela dan mendirikan rumah misi yang bernama Duma yang berarti keheningan, yang kemudian berkembang menjadi kampung Kristen pertama di wilayah itu. 5 tahun kemudian, jemaat Duma membentuk kepemimpinan lokal dengan diangkatnya 2 penatua dan seorang kepala kampung Kristen. Pada 1895 tercatat 62 orang dewasa dan anggota jemaat lainnya berjumlah 150 orang yang dibaptis pada waktu masih anak-anak. Dalam pelayanannya, Van Dicken menerapkan strategi yang dikenal sebagai metode konsentrasi, yakni mengumpulkan para calon Kristen ke dalam satu komunitas yang disebut Kampung Kristen. Di tempat ini mereka menerima bimbingan intensif dan wajib memenuhi standar moral serta disiplin yang ketat dengan tujuan dapat membentuk jemaat yang kuat dan dewasa rohani, yakni jemaat yang tanpa cacat atau kerut. Wilayah Maluku Utara terdiri atas jumlah pulau strategis antara lain Ternate, Tidore, Bacan, Halmahera, serta gugusan pulau-pulau lainnya. Di antara komunitas masyarakat lokal, khususnya di kalangan suku Tobelo yang mendiami bagian utara Pulau Halmahera, pernah tumbuh sebuah gerakan perlawanan terhadap dominasi Kesultanan Ternate. Situasi ini berubah signifikan dengan kehadiran Zendling A. Huting pada tahun 1897 yang tidak hanya meredakan konflik tetapi juga memfasilitasi pertumbuhan gerakan massal penerimaan agama Kristen. Huting menerapkan metode misi yang sistematis termasuk pemberian surat murid kepada calon Kristen sebagai tanda komitmen dan pemutusan dengan kepercayaan lama. Ia menolak unsur adat yang berbau penyebaran berhala, disertai pembakaran benda-benda ritus leluhur dan juga pembaptisan. Dampak pendekatan ini terlihat nyata antara 1898 sampai 1900. Lebih dari 3.000 orang dibaptis. Pada tahun 1938, jumlah jemaat Kristen di Maluku Utara mencapai sekitar 17.000 jiwa. Ekspansi pelayanan ini diperkuat oleh kontribusi Zendling lain seperti Van Barda, ZLD van der Roos, ZAV Scoot, dan G. Forgens yang memperluas misi ke wilayah lainnya. Pada tahun 1942, pendudukan Jepang di Indonesia menyebabkan para Zendling Belanda ditawan hingga aktivitas gerejawi termasuk pelayanan sakramen terhenti. Dalam situasi ini, umat Kristen lokal membentuk Gereja Protestan Halmahera atau GPH sebagai respon terhadap kekosongan pemimpin rohani. Pada tahun 1946 sebagian Zendling kembali, namun mereka tidak mengakui begitu saja mengenai GPH, melainkan mempersiapkan kemandirian gereja secara lebih sistematis.
Agustus 1946, 5 guru Injil ditahbiskan menjadi pendeta. Dan pada tahun 1947 hingga 1948, sejumlah guru Injil muda dikirim belajar ke sekolah teologi di Soe. Serta diadakan beberapa juga rapat umum. Puncaknya pada 6 Juni 1949 melalui sidang gerejawi pertama ditetapkan nama resmi Gereja Masehi Injili di Halmahera atau Gemi. Saat itu jumlah jemaat telah mencapai sekitar 30.000 jiwa yang menandai tonggak penting dalam sejarah gereja lokal di Maluku Utara. Maluku Utara menjadi saksi awal hadirnya kekristenan di Nusantara. Dari misi Katolik Portugis hingga misi Protestan Belanda, keduanya menjadi bagian penting dalam sejarah panjang penginjilan di Indonesia. Meski penuh tantangan dan dinamika politik, misi Katolik dan Protestan meninggalkan warisan yang kuat di Maluku Utara. Hingga kini, komunitas Kristen di Ternate, Halmahera, dan sekitarnya tetap hidup dan berkembang. Jejak sejarah ini menjadi pengingat bahwa kekristenan di Indonesia memiliki akar sejarah yang dalam dan kaya. Jika video ini memberkati kamu, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga pastinya subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.